Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Secara prinsip jalmi mangrupikeun makhluk anu amat terbatas kamampuanana. Kadang kawis jalmi ngukur hiji perkara kulandasan karesep sinarengka keheul sanes ku prinsip agama anu leres-leres, sehingga terkadang sikapna dina menghadapi nanaon teu kabimbing dina jalan anu lempeng. Sering jalmi nganggap besar kana tuangeun, sering nganggap besar kana leueteun, sering nganggap besar kana harta. Dugika ku akhirna nganggap dirinya lira anu besar, hingga akhirna bersikap sombong, bersikap angkuh, hilap kana pangbalikan. Jongjong teuing di pangumaraan, hilap kana akhirat. Padahal pami diemutan naon wae barang nu dipimilik eta mah mung sebatas sarana ibadah sanes tujuan hirup. Da piraku ngajantenkeun harta tahta sareng sabangsana janten tujuan, lantaran sadayana ge moal dicana ka kubur, sadayana anu bakal dikantunkeun. Hadirin rahimakumullah, Allah nyaah ka jalmi dina raragi ngahilangkeun rasa besarna diri dina hate, rasa besarna harta dina manah. Allah ngahadirkeun Ramadan. Ramadan mungguh bahasa hartosna ngabakar paraosan hebatna diri sareng fasilitas duniawi dina hate urang. Kangge ngicalkeun paraosan hebatna tuangeun leueteun sareng hubungan suami istri, dihadirkeun puasa dina siang hari. Kanggo ngicalkeun paraosan anu leres-leres teu sae, paraosan ngaraos hebatna dunia, maka dihadirkeun ragam ibadah ngawitan tina salat tarawih. Kau ngadidik batin urang wireh dunia teh kedah seueur dianggo ibadah sanes sungkul calik-calik wae. Kau ngicalkeun paraosan hebatna harta dina manah urang sadaya dituntun ku Gusti kanggo berkorban melalui zakat fitrah. Saatos sadayana fasilitas duniawi tos dianggap kecil dina batin urang, saatos rengsena Ramadan maka engke bakal tampak anu akbar ti Allah sanes anu salian ti Allah. Maka buah tina Ramadan eta teh takbir. Maka tatkala takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, eta teh wujud tina hasil Ramadan. Tatkala nafsu urang, tatkala resep sareng keheul urang parantos dikendalikeun ku akal, anu mana akal dibimbingna melalui proses anu panjang, nyaeta melalui pendalaman keilmuan sareng penghayatan kahirupan. Maka tatkala kitu urang ngengingkeun namina Syawal, ari Syawal teh hartosna bulan kabinga. Dina rangkaian eta urang tiasa paham bahwa sejatina ayana Ramadan teh mangrupikeun hiji sasih kanggo urang tiasa ngendalikeun hawa nafsu. Dina diri jalmi teh terbagi dua unsur. Kahiji aya unsur jasad anu mangrupikeun padamel. Kadua aya unsur kolbu anu mangrupikeun dunungan. Tatkala kolbu miwarang ngangkatkeun panangan, maka terangkat panangan. Tatkala kolbu miwarang urang nurunkeun panangan, maka panangan oge lungsur. Sadaya anggota badan teh padamel, anu janten dununganana teh manah. Dina agama urang manah teh disebatna kolbu. Kolbu teh hartosna perkara anu bolak-balik.
disebat perkara nu bolak-balik margi situasina henteu tiasa netep dina hiji kaayaan. Pasti eta kolbu teh robih-robih, suasana manah robih-robih. Dina kondisi sapertos kitu kolbu janten penentu dina tubuh jalmi. Tatkala sapertos kitu nya eta kolbu nu sifatna bolak-balik ayeuna kedah janten komandan dina diri jalmi, aya dua penasehat penting. Kahiji penasehatna dinamian nafsu. Ari nafsu teh kumpulan tina karesep sareng kakeheul. Nafsu karesep sok disebat nafsu syahwat, nafsu kakeheul sok disebat nafsu godob. Tatkala hate hanya mendengarkan bisikan nafsu, maka timbullah yang namanya kemaksiatan. Nafsu itu bagaikan kuda liar. Kalau kuda liar itu tidak dikendalikan, maka yang akan terjadi dia akan lari kemanapun sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka tatkala seperti itu, kolbunya menjadi keruh. Lahirlah penasehat kedua yang namanya akal. Akal itu secara bahasa artinya sesuatu yang mengikat. Kalau saja nafsu itu adalah gambaran dari kuda liar, maka pengendalinya adalah akal. Akal itu isinya ilmu. Dalam konteks pemahaman, kalau kita mendalami masalah hati, maka tatkala hati dihadapkan pada satu perkara, di sanalah dua penasehat itu muncul. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka nafsu berbisik, akal pun berbisik. Jika misalkan seseorang ada makanan di hadapannya, kata nafsu, ambil saja makanan itu karena engkau senang. Karena kacamata nafsu hanya berbicara like or dislike, senang maupun tidak senang. Lalu akal yang melalui pertimbangan ilmu mengatakan, jangan dulu kau ambil. Bilang dulu pada orang yang punya. Dua hal itu menjadi sesuatu yang saling bertabrakan. Tinggal hati memilih. Tatkala nafsu yang dipilih oleh hati, maka akal ada di bawah kendali nafsu. Tatkala nafsu mengendalikan akal, yang tadinya akal itu baik sekarang jadi akal-akalan. Tetapi sebaliknya jika akal itu ada di atas nafsu, maka yang akan terjadi adalah nafsu itu dikendalikan oleh akal. Tatkala nafsu dikendalikan oleh ikatan akal, maka nafsu itu menjadi tenang. Kuda itu menjadi tenang. Maka lahirlah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang itu intinya adalah tatkala keinginan dan kebencian itu ada di bawah panduan ilmu. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang nafsu yang tadi digambarkan seperti kuda liar kemudian dikendalikan oleh akal, maka sejatinya hidup manusia pun harus dipahami bahwa kita berhadapan dengan dua aspek itu, antara nafsu dan aspek akal. Kita tidak bisa melenyapkan nafsu. Kita tidak bisa melenyapkan keinginan dan kebencian. Tapi tugas kita adalah mengendalikan keinginan dan kebencian ada di dalam batas-batas syariah. Ada dalam batas-batas kebenaran dan kebaikan. Kita tahu penguat nafsu itu makanan, minuman. Penguat nafsu itu adalah berhubungan badan. Penguat nafsu itu adalah segala macam kesenangan-kesenangan. Memang kita tidak bisa menghilangkan makan minum. Kita sering mendengar istilah nafsu makan. Itu berarti keinginan kita tidak bisa kita lenyapkan. Tetapi mesti dikendalikan. Ramadan itu adalah berupaya untuk membakar nafsu yang terlalu besar sehingga mampu dikendalikan oleh akal. Tatkala nafsu terlalu besar mendominasi akal, yang terjadi adalah kehancuran diri manusia. Tapi tatkala nafsu itu dikendalikan melalui proses bagaimana kita mengurangi makan dan minum sebagai tenaga nafsu sehingga muncullah akal mendominasi. Tatkala kejernihan berpikir itu mendominasi like or dislike, senang dan tidak senang, maka jadilah orang tersebut adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau melihat konteks ajaran dalil tentang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ada 3 unsur penting. Pertama ada unsur iman. Iman dibahasakan dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Konteks iman itu dibahasakan dengan gaya bahasa nida atau panggilan. Ini memiliki makna yang mendalam bahwa memang hakikatnya iman itu adalah panggilan ilahi. Hidayah itu adalah sejati bagi orang yang beriman. Yang kedua, aspek Islam, aspek syariah. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba alaikumussyam. Dalam ayat itu menggunakan mabni lil majhul. Kutiba. Bukan kataballahu. Tapi kutiba alaikumussyam. Ini menunjukkan memang puasa diwajibkan itu untuk kebutuhan manusia. Perlu dipahami bahwa Allah memberikan taklif itu hakikatnya adalah untuk kemaslahatan. Hadirin rahimakumullah, di antara hikmahnya itu. Kemudian Allah memberikan gambaran agar manusia tidak merasa berat dengan kewajiban puasa. Maka diberikan penjelasan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Yang terakhir adalah ihsan. Dalam ayat itu dibahasakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Yang menarik adalah di sana amanu madi, kutiba madi, tapi kedepannya tattaqun itu mudhore. Itu menunjukkan bahwa buah puasa itu mesti hadir setelah puasa sekalipun, harus tetap ada sifat-sifat itu, yaitu bertakwa. Takwa sebagai buah puasa itu mesti terus hadir sampai kita selesai puasa. Dalam sejarah, kalau kita melihat sejarah rangkaian kewajiban puasa sampai Idul Fitri, maka kita bisa pahami bahwa kewajiban puasa itu dimulai tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Pada waktu itu para sahabat dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan jiwa. Melalui Ramadan, batin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batin beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat terbukti tatkala Ramadan, iftiqar ilallah, ketergantungan kepada Allah itu sangat kuat dan dididik untuk kuat. Tatkala kita menganggap bahwa makanan minuman adalah segala-galanya, maka kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, nih makanan minum itu ternyata sesuatu yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Nah, jiwa seperti ini menghadirkan akbariyah Allah di dalam hati itu terbukti dan teruji melalui peristiwa perang Badar yang pada tahun itu, tahun 2 Hijriah, tatkala diwajibkan puasa, tatkala itu pula pada tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin yang pada waktu itu berjumlah 319 orang disertai 2 kuda mampu mengalahkan orang Quraisy yang pada waktu itu jumlahnya 1000 pasukan, 600 pakaian perang, 100 kuda, 700 unta dengan perbekalan yang cukup. Tetapi dengan pertolongan Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Yang kalau kita teliti dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattakullah la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badar dalam keadaan kalian merasa hina. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Dalam ayat ini perlu dipahami bahwa kemenangan Badar itu kuncinya adalah rasa azillah, rasa merasa hina, rasa merasa tidak hebat.
dan meyakini kehebatan Allah. Nah, tidak mungkin adanya adillah ini tanpa ada kesadaran betapa Allah itu maha besar. Nah, melalui proses Ramadan maka segala perasaan hebat itu dibakar, diganti dengan perasaan adillah, merasa hina di hadapan Allah, sehingga hasil dari Ramadan itu adalah takbir itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu buah Ramadan, buah dari membakar karat-karat rasa hebat diri sebagai manusia, diganti dengan keyakinan terhadap kemahabesaran Allah. Hari ini kita dihadapkan dengan sesuatu yang luar biasa. Ramadan perlu kita renungkan. Kalau kita pelajari apa makna-makna di balik peristiwa-peristiwa di Ramadan. Yang pertama, kita ada istilah sahur. Sahur itu makan sebelum subuh. Makan sebelum subuh. Ini luar biasa, maknanya kita mesti lebih awal. Urang sadayana kedah langkung awal kene bebekelan. Pami dina kahirupan urang kedah lebih awal persiapan menghadapi apapun. Sahur itu mengajarkan kita untuk lebih siap, lebih dini, lebih awal menghadapi kehidupan yang nyata di lapangan. Yang kedua ada imsak. Imsak itu batas waktu sahur. Maknanya bahwa kita mesti mempersiapkan itu harus punya target. Jadi luar biasa pelajaran dari Ramadan ini. Dalam kehidupan itu sahur itu menjadi gambaran bahwa kita harus lebih awal untuk menyiapkan diri terhadap apapun. Jadi jangan sampai kita tidak punya persiapan di dalam menghadapi apapun. Bahkan harus jauh-jauh hari kita sudah bisa menggambarkan bagaimana persiapan hidup sahur itu. Yang kedua ada imsak, itu berhenti, artinya kita harus punya target. Sampai kapan? Step by stepnya dalam kehidupan. Terakhir adalah takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka, artinya kita harus mempercepat kesuksesan. Jangan menunggu dulu kita lambat, jangan lambat sukses. Artinya kalau kamu mau menyegerakan kesuksesan, kalau mentakjil kesuksesan, maka yang pokok pertamanya adalah persiapannya harus lebih awal. Itulah sahur. Dan harus punya target. Itulah gambaran dari adanya imsak. Akhirnya dengan memohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan perlindungan dan mampu memaknai seluruh perjalanan Ramadan. Perjalanan batin yang luar biasa. Menyadarkan kita tentang kemaha besaran Allah dan pengakuan akan kekerdilan diri. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.